ketika tadi ada riwayatnya ketika terjadi kebakaran. Kemudian adzan dan qoma itu riwayatnya ketika itu nggak ada khilaf itu, ya nggak ada khilaf. Nah kalau adzan ketika jadi khilaf, tidak seperti yang lain. Kalau adzan ketika memasukkan jenazah itu buat yang meninggal, buat yang mati atau buat yang hidup? Karena riwayatnya itu. Maka ketika ada adzan itu wallahu alam sumbernya dari mana. Tapi pertanyaannya ada hikmahnya atau tidak? Ada yang berpendapat ada hikmahnya. Minimal ketika dia dengar adzan, besok kalau gua adzan. Makanya saya berpendapat terlepas itu ada khilaf, yaitu mengingatkan orang yang hidup kalau lagi hidup supaya kalau dengar adzan jawab. Sekarang pertanyaannya, yang mati tadi mendengar adzan enggak? Ketika dengar orang mati itu Pak mendengar suara kita. Cuma kita tidak bisa mendengar suara yang mati. Kan ketika kita ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabikuna wa nahnu lahikuna. Assalamualaikum hai ahli kubur, ya. Antum duluan, nanti saya nyusul. Itu kalimatnya begitu. Makanya kalau orang rada susah hidup ini, karena orang di kuburan itu kalau dia suruh sholat 2 rakaat aja pada sholat nggak? Ayo boleh sholat katanya, pasti pada keluar itu. Nah kita yang masih hidup nih jangankan 2 rakaat, 1000 rakaat. Jadi dengar tuh yang di kuburan itu. Makanya kan ada hadis, wala tu'dhu, jangan kamu sakiti orang yang sudah meninggal. Kita yang hidup ini, ya, kita yang hidup ini, yang meninggal tahu apa yang dilakukan oleh yang hidup. Sebut saja orang tua saya tahu kalau saya sekarang lagi posisi seperti ini. Mereka senang. Dan mereka dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kalau anaknya melakukan maksiat, ya sebut sajalah, saya sekarang ini dapat pahala. Tua saya dapat pahala. Tapi saya dapat dosa enggak? Enggak. Tapi cuma sedih. Makanya koruptor itu bapaknya itu. Ya. Du amwatakum gitu. Ya, jadi begitu Pak Tar ya. Jadi saya belum dapat riwayat yang sahih ketika jenazah dimasukkan. Tapi kalau kebakaran, hujan besar, angin ribut doang aja kita harus baca adzan. Yang ketiga adalah bayi baru lahir dan iqomahkan sebelah kiri. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur tadi ada adzan. Tapi insya Allah itu ada hikmahnya. Karena juga tidak ada larangannya. Kan itu. Begitu Pak Toto? Baik.